Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 6. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan subtema 2 dari pembelajaran 5 dan 6. Mari kita mulai pembelajaran hari ini bersama-sama. Let's go! Oke, kita mulai dengan pembelajaran 5 ya. Di sana ada dua gambar ya. Udin dan teman-temannya adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-temannya 12 tahun. Nah, Udin dan teman-temannya ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun, ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Nah, mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Nah, ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Mari kita belajar bersama Udin. Oke, anak-anak, selanjutnya kegiatan Ayo Mengamati. Buatlah kelompok terdiri dari 3 anak. Setiap kelompok beranggotakan anak dengan jenis kelamin yang sama. Anak laki-laki satu kelompok dengan anak laki-laki, anak perempuan satu kelompok dengan anak perempuan. Apakah kamu dan teman-teman satu kelompok sudah memasuki masa pubertas? Lakukan pengamatan secara berkelompok. Adapun langkah-langkah pengamatannya sebagai berikut. Yang pertama adalah secara bergantian setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Yang kedua, buatlah urutan daftar ciri-ciri masa pubertasnya. 3. Cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai dengan pengamatan yang kamu lakukan. Yang keempat adalah buatlah kesimpulan dari hasil pengamatanmu terhadap teman-teman yang satu kelompokmu. Yang kelima, tulislah hasil kesimpulannya ya dalam buat tabel berikut ini. Oke, di sini ada hasil pengamatannya ya. Jawaban dari halaman 73 ya. Nama anggota kelompoknya yaitu merah, putih, dan hitam. Anak pertama yang diamati yaitu bernama Desi Wulandari. Umurnya 12, masa perkembangannya pinggulnya tidak melebar, suaranya belum berubah ya. Lalu kesimpulannya Desi Wulandari ini masih anak-anak ya. Alasannya belum terlihat tanda-tanda pubertas. Oke, anak yang kedua yang kita amati bernama Sonia. Umurnya 12 tahun, masa perkembangannya rambutnya sudah berubah ya. Suaranya juga berubah, kulit menjadi lebih halus. Kesimpulannya Sonia sudah memasuki masa pubertas. Alasannya sudah terlihat tanda-tanda pubertasnya. Anak ketiga yang kita amati bernama Arif, umurnya 12 tahun. Masa perkembangannya yaitu suaranya sudah lebih besar, tumbuh jakun, dan dadanya sudah melebar. Kesimpulannya, jadi Arif ini sudah memasuki masa pubertas. Alasannya sudah terlihat tanda-tanda pubertas untuk laki-laki. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran 6. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Nah, Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapatnya melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk adalah hak dalam bidang politik. Nah, sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Jadi setiap warga negara Indonesia ini memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Nah, hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umurnya, yaitu setelah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Nah, melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Nah, bagaimana pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Oke, selanjutnya, mengapa harus melaksanakan hak? Ya, mengapa sih kita harus melaksanakan hak? Jadi pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Nah, untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya.
Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam memilih atau dalam pemilu ini sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan para pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah kunci jawaban halaman 78 ya, kegiatan ayo berdiskusi. Nah, bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak, kemudian diskusikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apa pentingnya pelaksanaan hak berdasarkan bacaan yang ada di atas? Jadi, kesimpulannya yaitu pentingnya melaksanakan hak sebagai berikut, yaitu bisa mendukung tercapainya tujuan nasional. Nah, yang kedua adalah mempercepat pembangunan nasional. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu sendiri? Jadi jawabannya kamu dapat mengharumkan nama daerah atau tempat tinggal atau nama bangsamu di kancah internasional atau nasional. Karena mendapatkan pendidikan termasuk pelaksanaan hak. Contohnya, kamu mengikuti Olimpiade Sains atau kamu mengikuti lomba sebagai atlet renang. Selanjutnya, ini adalah kunci jawaban di buku kalian di halaman 79, kegiatan ayo berlatih ya. Nah, bacalah bacaan yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak, yang tadi kita sudah baca ya. Lalu ada jadi jelaskan ya informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan dari rumusan gagasan utama yang ada pada setiap paragrafnya. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah tuliskan kalimat utama pada setiap paragrafnya. Kedua, tuliskan gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama di setiap paragrafnya. Yang keempat, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini dan dipresentasikan di depan kelas kalian secara lisan. Oke anak-anak, jadi ini jawabannya. Jadi dari paragraf 1 kalimat utamanya yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Di gagasan utama setiap paragrafnya pemenuhan hak warga negara Indonesia. Gagasan utama dari teks non-fiksinya yaitu pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di paragraf kedua, kalimat utamanya apa? Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Lalu gagasan utama dari setiap paragrafnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Di paragraf ketiga, kalimat utamanya apa? Yaitu contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Gagasan utama dari paragraf ketiga yaitu pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Nah, ini jawabannya ya. Oke, selanjutnya ini adalah kunci jawaban dari halaman 80. Kegiatan ayo menulis. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak. Ya bukan? Nah, coba kamu tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak-hak tersebut ya. Kemudian ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia. Nah, tuliskan hasilnya dalam kolom berikut ya. Jadi hak yang selalu saya jalani sehari-hari itu adalah hak mempertahankan hidup. Nah, hak ini saya peroleh dari pelindungan hak yang terdapat dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Saya juga melaksanakan hak dalam kehidupan sehari-hari yang lain, yaitu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi karena hak saya ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat 2. Oke anak-anak kelas 6, selanjutnya adalah kegiatan ayo mengamati. Nah, amatilah gerak-gerak bentuk dari tari tunggal berikut ini. Lalu gerak tari berikut ini merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4 ya. Jadi gerak tari ini bertemakan kepahlawanan. Nah, berikut gerak-gerak tari bertemakan
kepahlawanan. Yang pertama adalah berlari kecil, membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Ya. Lalu kemudian meluruskan tangan kanannya ke kanan dan tangan kiri ke arah kiri. Lalu jinjit, ya. Nah, hitungannya dari 1 sampai 8, ya. Lalu yang gambar kedua hitungan 1 sampai 7. Lalu hitungan ke-8-nya. Lalu gerak di atas dilakukan 2 kali 8 hitungan. Nah, sesuai dengan hitungan yang ada di atas. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah memainkan tongkatnya. Tongkat diluruskan ke atas, ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi, lalu ke samping kanan kembali. Nah, perhatikan arah dari pandangan kepalanya, ya. Kalian lihat pada gambar. Hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga, hitungan keempat. Nah, gerak di atas dilakukan 4 kali 4 hitungan. Jadi anak-anak, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Yang terakhir adalah ayo berlatih. Jadi mempelajari tarian daerah itu merupakan bentuk dari pelaksanaan hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Nah, sekarang kalian persiapkan sebuah tari kreasi ya daerah yang kalian kuasai, yaitu jenis tunggal. Lalu tampilkan pertunjukan di depan kelas kalian secara bergantian ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.